Cornelia Agatha. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan-ikatan kimia antara molekul dalam suatu senyawa. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam ikatan-ikatan kimia antar molekul dalam suatu senyawa, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian mengetahui apa itu ikatan-ikatan kimia? Ya, tepat sekali. Ikatan-ikatan kimia adalah suatu gaya atau interaksi yang terjadi antara dua atom atau lebih yang membentuk molekul unsur atau molekul senyawa. Nah, di video ini saya akan menjelaskan gaya atau interaksi apa saja yang terjadi antara molekul dalam suatu senyawa. Ya, di sini bisa kalian lihat ada ikatan kimia. Ikatan kimia seperti pengertian yang tadi saya sebutkan, membentuk suatu molekul unsur atau senyawa. Jadi ikatan kimia ini membentuk molekul yang kemudian molekul dipengaruhi oleh dua gaya, yakni yang pertama ikatan hidrogen, yang kedua gaya van der Waals, yang kemudian gaya van der Waals terbagi atas tiga, yakni dipol sesaat atau yang kita akan kenal dengan gaya London, yang kedua dipol-dipol, dan yang ketiga adalah dipol terinduksi. Nah, kita akan masuk ke pengertian ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah suatu gaya tarik-menarik antara atom H dengan atom lain yang mempunyai keelektronegatifan besar pada satu molekul dari senyawa yang sama. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, ikatan hidrogen itu adalah gaya tarik-menarik antara atom H dengan atom lain yang memiliki keelektronegatifan besar. Nah, atom-atom lain yang memiliki keelektronegatifan besar diantaranya adalah atom fluor atau F, atom nitrogen, dan atom oksigen. Hal ini dikarenakan antara atom hidrogen dengan atom nitrogen, oksigen, dan fluor memiliki keelektronegatifan yang besar. Nah, apa itu pengertian keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah kecenderungan atom menangkap elektron pada atom lainnya. Oke, kita akan masuk ke pengertian gaya van der Waals. Gaya van der Waals ini adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara molekul secara kolektif, di mana gaya van der Waals ini terbagi atas tiga, yakni dipol sesaat atau gaya London, yang kedua gaya dipol-dipol, dan yang ketiga adalah dipol terinduksi. Pengertian dari dipol sesaat atau gaya London. Gaya London adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul dalam zat yang bersifat non-polar. Yang kedua, apa sih pengertian dari gaya dipol-dipol? Gaya dipol-dipol adalah gaya tarik-menarik antara molekul dalam zat yang polar. Kemudian, apa itu gaya dipol terinduksi? Gaya dipol terinduksi adalah dipol sesaat pada suatu molekul dapat menginduksi pada molekul di sekitarnya sehingga membentuk suatu dipol terinduksi. Hasilnya adalah suatu gaya tarik-menarik antar molekul yang lemah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh dari gaya London, dipol-dipol, dan dipol terinduksi.
Nah, di sini gaya London contohnya adalah senyawa hidrogen, senyawa nitrogen, dan senyawa metana. Mengapa senyawa-senyawa tersebut dikatakan sebagai gaya London? Hal ini dikarenakan senyawa-senyawa tersebut memiliki sifat nonpolar. Nah, bisa kalian lihat di sini contoh dari gaya London di sini adalah senyawa hidrogen, senyawa nitrogen, dan senyawa metana. Ketiga senyawa di sini dikatakan sebagai senyawa yang bersifat nonpolar. Senyawa dikatakan bersifat nonpolar apabila distribusi rapatan elektron dalam molekul bersifat merata dan bentuk geometrisnya simetris. Bisa kita lihat di sini sebaran distribusi elektron dari senyawa-senyawa yang ada di sini merupakan senyawa yang sebaran distribusi rapatan elektronnya merata. Dan kita bisa lihat di sini bentuk geometris dari senyawa hidrogen, nitrogen, dan metana bentuknya adalah simetris. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke gaya tarik-menarik antar molekul dipol-dipol. Gaya tarik-menarik dipol-dipol adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang bersifat polar. Di sini contoh dari gaya dipol-dipol adalah air dan NH3. Nah, ini adalah contoh dari senyawa yang bersifat polar yang memiliki gaya tarik-menarik dipol-dipol. Kedua senyawa ini dikatakan polar. Hal ini dikarenakan pada kedua senyawa tersebut memiliki sebaran distribusi rapatan elektron yang tidak merata. Sesuai dengan pengertian dari senyawa polar, di mana senyawa dikatakan polar apabila distribusi rapatan elektron tidak merata sehingga sisi molekul yang distribusi rapatan elektronnya lebih besar sementara sisi lainnya lebih rendah.
Nah, bisa kita lihat di sini pada senyawa polar terjadi pengkutupan, di mana rapatan elektronnya yang lebih besar akan bersifat negatif dan yang sebaliknya akan bersifat positif. Kita akan masuk ke contoh yang ketiga, yaitu dipol terinduksi. Di sini contoh dipol terinduksi adalah senyawa asam fluorida dengan senyawa tetraklorida. Bisa kita lihat di sini senyawa asam fluorida memiliki sifat polar. Sedangkan pada senyawa tetraklorida merupakan senyawa yang bersifat nonpolar. Pada senyawa asam fluorida terjadi pengkutupan, di mana pada daerah yang memiliki keelektronegatifan lebih besar bersifat negatif, sedangkan pada daerah sebaliknya bersifat positif. Senyawa polar asam fluorida ini akan mempengaruhi senyawa nonpolar tetraklorida. Akibatnya, senyawa tetraklorida akan memiliki gaya tarik polar terinduksi. Hal ini dikarenakan senyawa nonpolar tetraklorida ini dipengaruhi oleh senyawa polar asam fluorida. Sehingga bisa kita lihat di sini, setelah dia dipengaruhi oleh senyawa polar, pada bagian sini terjadi pengkutupan, di mana daerah yang berdekatan dengan senyawa asam fluorida akan bersifat positif, sedangkan daerah sebaliknya bersifat negatif. Tapi pada gaya tarik-menarik ini sifatnya adalah lemah. Jadi, saya akan simpulkan di sini interaksi kimia yang terjadi antara molekul-molekul itu terbagi atas ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Dari penjelasan interaksi ikatan kimia antar molekul, saya akan simpulkan dalam diagram seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, suatu senyawa polar apabila berikatan dengan senyawa polar akan menghasilkan gaya dipol-dipol atau ikatan hidrogen. Nah, apabila senyawa polar berikatan dengan senyawa nonpolar atau sebaliknya senyawa nonpolar berikatan dengan senyawa polar akan menghasilkan atau akan dipengaruhi oleh gaya dipol-dipol terinduksi. Nah, apabila senyawa nonpolar dengan berikatan dengan senyawa nonpolar akan menghasilkan suatu gaya dispersi London atau bisa juga disebut dengan gaya dipol sesaat. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang ikatan kimia pada molekul dalam suatu senyawa. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal. Soal yang pertama, tentukan gaya tarik-menarik antar molekul apa saja yang terdapat dalam molekul zat berikut, yakni A. metana CH4, B. hidrogen klorida HCl, C. CO2 karbon dioksida, D. H2O atau air. Nah, saya akan memberikan waktu kalian untuk menjawabnya. Ya, saya akan menjawab soal dari contoh soal yang saya berikan. Jawaban soal pertama, bagian A. Gaya tarik-menarik yang mempengaruhi dalam senyawa metana adalah gaya tarik-menarik. Ya, tepat sekali, gaya London atau dipol sesaat. Senyawa metana dipengaruhi oleh gaya London atau dipol sesaat. Hal ini dikarenakan senyawa metana merupakan kovalen nonpolar, di mana senyawa metana tersebut memiliki sebaran distribusi elektronegatif yang merata.
juga bentuk geometris dari struktur molekul metana merupakan struktur geometris yang simetris. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 2. Gaya tarik-menarik yang dipengaruhi dalam senyawa hidrogen klorida adalah gaya tarik-menarik gaya dipol-dipol. Hal ini dikarenakan pada senyawa hidrogen klorida merupakan senyawa yang bersifat polar. Kita bisa lihat di sini senyawa hidrogen klorida memiliki distribusi sebaran elektron negatif yang tidak merata, di mana pada atom klorida memiliki sebaran elektron negatif yang lebih besar, sehingga pada daerah ini terdapat pengkutuban di mana pada atom klorida merupakan kutub negatif dan pada atom hidrogen merupakan kutub positif. Selanjutnya jawaban soal nomor 3. Gaya tarik-menarik apa yang mempengaruhi dalam senyawa karbon dioksida? Gaya tarik-menarik yang dipengaruhi dalam karbon dioksida bisa kita lihat di sini, jawabannya adalah gaya London. Hal ini dikarenakan karbon dioksida merupakan suatu senyawa yang bersifat nonpolar. Gaya London atau dipol sesaat. Kita bisa lihat di sini pada senyawa karbon dioksida memiliki sebaran elektronegatif yang merata dan senyawa karbon dioksida ini bersifat simetris. Bentuk geometrisnya bersifat simetris. Selanjutnya jawaban soal nomor 4. Gaya tarik-menarik yang mempengaruhi dalam senyawa air atau dihidrogen monoksida adalah gaya dipol-dipol. Hal ini dikarenakan air atau H2O merupakan suatu senyawa yang bersifat polar. Kita bisa lihat di sini sebaran distribusi elektronegatif dalam senyawa dihidrogen monoksida tidak merata, di mana pada bagian atom oksigen terdapat elektronegatifan yang lebih besar, sehingga terjadi pengkutuban di mana daerah atom oksigen bersifat kutub negatif dan atom hidrogen adalah kutub positif. Ya, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi kita tentang ikatan kimia antar molekul dalam suatu senyawa. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap sehat di rumah dan jangan kemana-mana ya. Terima kasih.